Sesaat setelah tiba, Van Dalen langsung mengirimkan surat kepada Raja-Raja Gayo agar mereka segera menghadap. Van Dalen menghendaki para pemimpin rakyat itu menandatangani perjanjian takluk, seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin rakyat di wilayah Aceh lain. Din Majid, Catatan Pinggir Sejarah Aceh, tahun 2014, halaman 280. Respon para pemimpin Gayo ternyata di luar dugaan. Tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi undangan itu. Van Dalen yang murka kemudian menggerakkan pasukan untuk menyisir satu demi satu perkampungan di wilayah tersebut. Raja-raja dan pemuka masyarakat dipaksa datang. Jika tetap enggan, moncong senjata yang akan berbicara. Ternyata rakyat Gayo bersikukuh menolak takluk dan memilih melawan. Orang-orang Gayo punya ciri khas dalam berperang atau mempertahankan diri. Semua penghuni desa tanpa kecuali berkumpul di benteng-benteng dari bambu dan semak berduri untuk menahan gempuran musuh. Sebagian besar dari mereka memakai pakaian serba putih untuk menandakan bahwa inilah perang suci melawan kaum kafir alias kaum kafir. Pelabuhan Ulelewe di Banda Aceh siang itu mendadak riuh. 3 kapal Belanda berukuran besar merapat, membawa ratusan orang yang diangkut dari tanah seberang. Tidak kurang dari 10 orang perwira, 13 bintara, serta ahli geologi dan tenaga medis berkebangsaan Eropa turut dalam rombongan tersebut. Itu termasuk 473 orang mandor, puluhan kuli paksa, penunjuk jalan, serta 208 anggota Marseille, satuan militer yang bernaung di bawah Koninklijke Nederland Indisch Leger atau disingkat dengan KNIL alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Sebagian besar anggota Marseille berasal dari orang lokal. Mereka adalah para pemuda dari Jawa hingga Maluku untuk dijadikan sebagai prajurit kolonial, termasuk menjalankan misi penting di Tanah Rencong. Kala itu pada tanggal 8 Februari tahun 1904, Belanda memulai operasi militer untuk mengakhiri Perang Aceh yang telah berlangsung selama 3 dekade, sekaligus menangkap Cut Nyak Dien yang masih melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Johannes Benedictus van Hertz selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu sangat berambisi menguasai seluruh wilayah Aceh. Maklum van Hertz pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh, bahkan sempat menjadi gubernur di wilayah tersebut, tetapi selalu saja gagal. Dari Banda Aceh, rombongan pimpinan Letnan Kolonel Godfried Conrad Ernest van Dalen bertolak ke Loksmawe tujuan akhir pelayaran. Berikutnya perjalanan dilanjutkan dengan menumpang tram menuju Biren yang ditempuh dalam tempo sekitar 4 jam. Ratusan orang itu terus berjalan kaki dari Biren. Jalan satu-satunya untuk mencapai pedalaman Gayo memang hanya jalan darat dengan medan pegunungan yang sulit. Long March menuju Gayo dijalani dengan memakan waktu sekitar 163 hari. Ekspedisi ke Tanah Gayo dan Alas itu bermula dari laporan hasil riset Snok Hergronje, Het Gayoland en Zing Bewoners atau Tanah Gayo dan penduduknya kepada Van Hertz. Sang gubernur jenderal pun merespon dengan menunjuk Van Dalen sebagai pemimpin operasi militer ke Aceh. Dipilihnya Van Dalen bukan tanpa alasan. Keluarga Van Dalen sudah sangat berpengalaman di Aceh. Ayah Godfried van Dalen SR pernah menjabat sebagai kapten dalam Perang Aceh periode kedua, yaitu pada tahun 1874 sampai dengan tahun 1880, tapi gagal menyelesaikan misinya. Van Dalen muda pun menerima penunjukan tugas militernya, sekaligus menuntaskan tugas bapaknya. Ternyata belakangan, Snok Hergronje muak atas aksi Van Dalen yang dinilai melampaui batas dalam ekspedisi ke Aceh pada tahun 1904 itu. Namun tidak demikian dengan Van Hertz yang bahkan menyebut Van Dalen sebagai sosok yang terkadang kasar dan keras, sangat ketat dan semena-mena dalam aksinya, tapi juga dapat melindungi dan memaafkan. Setelah melalui berbagai rintangan dari kondisi medan yang sulit, kian menipisnya cadangan logistik, hingga serangan-serangan mendadak yang dilancarkan oleh kaum gerilyawan Aceh, rombongan Van Dalen akhirnya sampai di Tanah Gayo. Misi penaklukan total pun dimulai. Sesaat setelah tiba, Van Dalen langsung mengirimkan surat kepada Raja-Raja Gayo agar mereka segera menghadap.
Van Dalen menghendaki para pemimpin rakyat itu menandatangani perjanjian takluk, seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin rakyat di wilayah Aceh lain. Din Majid, Catatan Pinggir Sejarah Aceh, tahun 2014, halaman 280. Respon para pemimpin Gayo ternyata di luar dugaan. Tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi undangan itu. Van Dalen yang murka kemudian menggerakkan pasukan untuk menyisir satu demi satu perkampungan di wilayah tersebut. Raja-raja dan pemuka masyarakat dipaksa datang. Jika tetap enggan, moncong senjata yang akan berbicara. Ternyata rakyat Gayo bersikukuh menolak takluk dan memilih melawan. Orang-orang Gayo punya ciri khas dalam berperang atau mempertahankan diri. Semua penghuni desa tanpa kecuali berkumpul di benteng-benteng dari bambu dan semak berduri untuk menahan gempuran musuh. Sebagian besar dari mereka memakai pakaian serba putih untuk menandakan bahwa inilah perang suci melawan kaum kafir alias kaum kafir. Meskipun dengan senjata seadanya ditambah munajat kepada Sang Pencipta, rakyat Gayo memilih lebih baik mati di jalan Tuhan ketimbang menjadi tawanan Belanda. Van Dalen dalam perang tersebut tidak menerapkan taktik khusus. Ia hanya memerintahkan agar seluruh musuh dibasmi tanpa ampun. Deli Caurans tahun 1940 menyebutkan, dalam suatu penaklukan di salah satu desa di Gayo, ratusan warga dibantai. Korban tewas terdiri dari 313 pria, 189 wanita, dan 59 anak-anak. Ternyata tidak hanya di Gayo, aksi pembantaian ini berlanjut ke wilayah suku Alas di Aceh Tenggara. Salah satu insiden tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 1904 di kota Reh. Menurut Asnawi Ali, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ada sekitar 2.922 orang tewas dalam tragedi itu. Di antaranya adalah 1.773 lelaki dan 1.149 perempuan, termasuk anak-anak dan orang tua. Fakta yang mengejutkan telah diungkap oleh ajudan Van Dalen, yaitu J.C.J. Kempis. Dalam laporannya tersebut, Kempis menyebut ekspedisi militer Belanda di pedalaman Aceh itu setidaknya menelan korban nyawa hingga 4.000 orang. Masih dalam laporannya, Kempis menyertakan foto-foto yang menjadi bukti telah terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang dari suku Gayo maupun Alas. Setiap kali usai penyerbuan, Van Dalen memerintahkan ajudannya untuk memotret tumpukan-tumpukan mayat dengan para marsose yang berpose di sekitarnya. Ekspedisi militer Belanda ke pedalaman Aceh yang berlanjut hingga ke Tanah Karo di Sumatera Utara itu boleh dibilang menjadi babak akhir Perang Aceh. Dalam rangkaian aksi tersebut, Cut Nyak Dien akhirnya tertangkap dan kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga wafat. Meskipun Cut Nyak Dien sebagai pimpinan terakhir telah ditangkap, tetapi para pejuang dan rakyat Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, kendati dalam skala lebih kecil. Itu berlangsung bahkan hingga Belanda menyerah pada Jepang pada tahun 1942. Berbeda dari kasus Westerling dan sejumlah luka sejarah lainnya, hingga saat ini pihak Belanda belum meminta maaf secara resmi terkait pembantaian di pedalaman Serambi Mekah yang berlangsung selama 3 bulan pada tahun 1904 tersebut. Itulah sekelumit kisah tentang sejarah Belanda membantai rakyat Aceh dengan kejam. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain.